Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Zahra dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan partial view pada proyek saya dan membuat CRUD user yang baru. Nah, jadi yang pertama itu melakukan partial view ya. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 6, saya sudah membuat partial controller dan warga controllernya. Ini tidak ada yang diubah, sama saja seperti yang kemarin. Lalu di bagian modelsnya juga seperti itu. Hasil model sama warga models. Di tabel migrationnya juga seperti itu. Ini yang punya Persil, ini yang punya warga. Partial view itu sebenarnya agar tidak terjadi perulangan gitu. Jadi itu membuat isi file kita atau isi kode kita itu lebih singkat, dan itu untuk mempermudahkan kita ke depannya. Yang pertama itu kita view, masuk ke guest, kita masuk ke dalam warga terlebih dahulu. Kita buka websitenya dulu. Websitenya seperti ini ya. Nih, filenya. Nah, di dalam folder warga itu ada file index, edit, sama create. Ini di index. Oh, maaf, untuk bagian keseluruhan bagian home-nya itu ada di home.pet.php. Ini di sini semua. Jadi di sini di Persil juga seperti itu, ada file index, edit, dan create. Lanjut kita masuk ke dalam partial view-nya langsung. Jadi, di dalam partial view itu ada beberapa file yang berguna untuk memisahkan isi dari file yang panjang. Jadi gunanya itu untuk mempersingkat dan mempermudah kita. Nah, intinya itu ada di awalnya itu saya sudah membuat folder untuk keseluruhan tampilannya itu ada di guest.blade.php. Tapi dalam partial view itu saya mengelompokkannya ke dalam file app.blade.php. Jadi semua itu sudah tergabung ke dalam app.blade.php. Jadi untuk CSS-nya itu menggunakan include. Jadi berarti file CSS itu terinclude atau termasuk ke dalam layouts admin.css. Kita bisa lihat di layouts admin.css seperti di dalam sini. Nah, isi dari CSS itu adalah sepanjang ini. Jadi jika di dalam partial view berarti kita persingkat, kita buat aja menjadi include layout.admin.css. Kita tandain saja ini start CSS-nya. Di sini berarti start CSS-nya itu ada di sini dan end CSS-nya itu ada di bawah sini. Misalnya kita cuma menghapus nih. Kita hapus, apakah ngaruh ke dalam website kita? Nah, ternyata ngaruh. Bentuknya jadi tidak beraturan dan berantakan. Dan ini di default HTML saja ya, jadi tidak ada CSS-nya, tidak ada tampilannya, yang itu membuat website menjadi tidak menarik. Nah, kita undo. Nah, lanjut ke bagian navbar header. Navbar itu berisi yang di atas ini, barang header, dan tombol-tombol aksi ini juga. Setelah kita terinclude dalam layouts admin.header, berarti di dalam sini. Nih, ini root yang mengarah. Jadi di sini tuh ketika kita tekan root ini maka akan muncul halaman ini. Kita tekan root ini maka akan muncul halaman data warga, juga data Persil dan data user. Oke. Setelah kita coba menghapus nih, kita hapusnya itu dari app-nya langsung, tidak perlu dari header-nya di sini. Coba hapus, apakah ngaruh? Nah, ternyata ngaruh ya. Oke. Lanjut ke hero section itu merupakan bagian yang ada di sini.
Ini hero section yang dalam kotak ini. Terus saya letak di bagian section.php. Kita coba hapus saja Kakaru. Oh, sorry, hero section itu ternyata di bagian gambar yang di atas ya teman-teman. Nih, tadi ketika saya hapus gambar dan kalimat selamat datang di Bina Desa dan sistem data warga dan peserta terpadu itu hilang. Nah, lanjut di start content, ini kontennya, main kontennya. Itu berada di sini. Kalau misalnya kita hapus, maka akan hilang nih, konten yang gue itu akan hilang. Lanjut ke bagian footer. Footer itu yang ada di sini. Atau kayak bawahnya gitu. Header di atas, footer ada di bawah. Lalu kita buka di sini footer. Nah, benar kan? Footer ini tanggal tahunnya 2025. Coba kita hapus di sini footernya. Nah, footernya akan hilang. Lalu lanjut di bagian JavaScript-nya. JavaScript itu gunanya, setelah kita refresh nih. Nah, itu ada seperti tadi kayak ada shadow. Nih, di sini kayak nih. Misalnya kita tekan ini dia kayak pop up ke depan gitu. Seperti ini juga. JavaScript itu seperti tampilan gerakan atau animasi. Nah, kita hapus nih JavaScript. Oh ya, punya ada di sini JavaScript-nya itu. Yang ini JavaScript buat warga, ini JavaScript buat pers. Parcel dan ini buat user. Sebenarnya JavaScript-nya sama saja, cuman di sini kita harus mengubah untuk card yang kita gunakan. Nah, kalau user menggunakan user card, kalau parcel menggunakan parcel card, dan warga menggunakan warga card. Oke, coba kita hapus JS-nya. Harusnya bisa. Pindah JS. Oke, mungkin ada kesalahan. Lalu yang ini, saat scroll, ini seperti saya bilang shadow tadi. Seperti ini. Kita refresh, akan muncul shadow seperti ini. Kita hapus. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang partial view-nya. Lalu lanjut untuk buat model baru untuk share user ya. Dengan partial view, hash password, validation, redirect, error sukses. Lanjut ke sini. Sama seperti sebelumnya, kita buat dulu user controllernya. Lalu kita isi seperti ini. Sesuaikan saja. Ini saya gunakan name itu maksimal 100, emailnya itu unik, dan passwordnya itu minimal 8 karakter. Di model usernya, karena menggunakan hash, maka di bawah ini kita harus buat password hash. Lihat ke migrationnya, tabelnya di sini. Nih. Nah, lanjut ke views. Di views itu saya buat filter gas. Di dalam filter gas itu ada user juga. Sama seperti sebelumnya,
kita buat create edit index. Dan untuk profil ini seharusnya tidak ada. Apa kita abaikan saja dalam indeks ini, sama seperti warga dan profil tadi. Cuman sini passwordnya hash. Gunakan password hash. Edit juga sama saja. Decrypt juga sama saja. Di sini yang akan saya tunjukkan itu penginputan yang ada di dalam form user. Ini kita coba, kita refresh dulu. Kita ke data user. Nah, sebelumnya saya sudah mengisi. Ini saya ingin menambah nama user lagi. Passwordnya minimal 8 karakter. Saya coba mengisi password yang salah. Nah, maka akan ada seperti ini. Tanda itu password itu tidak sesuai dengan password yang di atas. Kita coba password yang kurang dari 8 karakter. Nah, maka akan muncul nih, password seharusnya diisi setidaknya 8 karakter. Jadi kita isi dengan benar. Kita simpan. Nah, benar. Password hash itu nih, seperti ini. Jadi tidak akan, jadi yang muncul tuh bukan password yang diketahui orang, tapi password hash yang sudah dienkripsi, yang sudah dilindungi gitu. Mungkin segitu saja yang saya bisa jelaskan tentang share udah user, tentang hash password, dan yang lainnya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa kita git push. Kita git add, cek git status. Nah, benar. Lalu kita buat git commit min m melakukan partial view dan cfud user git push. Kita tunggu saja. Nah, udah selesai. Kita coba cek di Jihan login. Nah, udah masuk ya. Kita coba lihat di ini. Tetapkan. Ini benar nih file-file yang baru kita edit tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kemarin saya sudah membuat dan mengumpulkan video untuk pertemuan 7. Tetapi karena dalam video itu saya tidak membuat halaman loginnya dan langsung ke user saja, dan saya tidak menambahkan video git push-nya, jadi nanti saya akan mengedit kembali dan menggabungkan videonya saja. Jadi, untuk penjelasannya login itu, jadi saya menggunakan out controller yang sudah ada dibuat pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Di dalam function indexnya itu nanti akan diarahkan ke halaman login form yang berarti ada di sini. Ya. Ini juga CSS juga sudah berkaitan dengan CSS Bina Desa, sudah sama dengan warnanya. Nah, jadi nanti setelah berhasil kita login dengan menunjukkan email dan password yang sesuai dengan permintaan, ini kita akan menekan button untuk bisa diarahkan ke halaman selanjutnya. Oh ya, setelah login berhasil akan muncul pesan welcome. Ini setelah login berhasil, maka akan kita tekan tombol home Bina Desanya. Kita lihat tampilannya, kita coba ulang.
Nah, di sini dibilang password harus mengandung huruf kapital. Nah, untuk permintaan lagi email dan password harus sama, berarti kita kita tambahin ini huruf kapital, kita paste. Nah, setelah berhasil muncul tampilan ini dan kita klik ini, akan langsung kita ke dalam home atau dashboard Bina Desanya. Oke, lalu jangan lupa untuk git push ke terminal, di terminal, php add. Oh, maaf, git add. Terus, benar ya, kita mengubah nih modified controller, login from, dan welcome message. Lalu, git commit, menambahkan halaman login. Lalu kita enter, git push. Oke, sudah selesai. Oh iya, tadinya saya ingin menjelaskan tentang perubahan yang saya bikin pada proyek kampus, yaitu penambahan tombol edit dan hapus. Cuman karena tadi ada kesalahan dari Laragonnya, yaitu MySQL tidak bisa di-start, jadi saya tidak bisa membuka project websitenya. Kita tunggu saja, karena saya juga membuat nih seperti ini, saya juga membuat database baru, dan ini juga tadinya tidak bisa dibuka karena Laravel, database Laravel itu belum ada di dalam Laragon saya. Jadi tadi saya mengubah portnya, tapi dengan itu ternyata tidak cukup. Jadi saya tadi mengotak-ngatik, saya saya tadi udah pasrah aja. Jadi uh, saya buat MySQL baru, cuman database Laravel itu tidak ada, jadi saya mencoba tadi juga nanya ke AI gimana caranya, dan itu berhasil dalam waktu yang hampir lama, itu 3 sampai 4 jam. Jadi saya ingin menjelaskan, memang tidak bisa. Jadi begitu. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.